Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Iliana dari kelas 11 APL 1 nomor absen 6. Di sini saya akan berpresentasi tentang kewirausahaan KD 3.2 menganalisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1. Bersifat orisinil. 2. Harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Yang keempat, tingkat kelayanan usaha teruji. 5. Bersifat ide kreatif. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. 7. Ada rasa senang saat menjalankan. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. 2. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. 3. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. 4. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. 5. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memiliki keunggulan bersaing. 3. Tidak bersifat sementara. 4. Ada nilai uang. 5. Memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seseorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Yaitu yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. 3. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. 5. Bertanya pada diri sendiri. 6. Mampu mendengarkan saran orang lain. Persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha, dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. 2. Bentuk usaha. 3. Jenis usaha yang ditekuni. 4. Mengenal informasi usaha yang diterima. 5. Memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Tujuan analisis peluang usaha. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Tujuan analisis peluang usaha antara lain adalah untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan, keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usaha. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang pertama, faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan seorang usaha. Dalam mengolah usaha. Faktor manusia. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. 3. Pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik.
Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa didapatkan melalui buku maupun media elektronik seperti televisi. Faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, dan lain-lain. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha mau didirikan. Misal, produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya, siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting. Sebagaimanapun produk, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Oleh sebab itu, harus dipikirkan, misalnya siapa yang akan memasarkan produk, siapa yang akan membeli produk, apa strategi yang digunakan. Menurut Adyaksa Daul, harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan istilah Doraemon, yaitu sebagai berikut. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, keberhasilan, dan kegagalan wirausaha sangat bergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Menurut Zimmerer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah: pertama, tidak kompeten dalam manajerial, kedua, kurang berpengalaman, tiga, tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan. Memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Salah satu faktor keberhasilan seseorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang daya cipta. Berdasarkan penelitian, kreatif dapat didefinisikan sebagai berikut. A. Menciptakan atau to create adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. B. Memodifikasikan. Dalam memodifikasi sesuatu berupa mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. C. Mengkombinasikan, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Jenis-jenis inovasi. Pengertian inovasi menurut Stephen Robbins adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya adalah: yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. 2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. 3. Dilaksanakan mulai program yang terencana. 4. Memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan jenis inovasi menurut Kuratko ada 4 jenis inovasi, yaitu yang pertama, investasi, yang kedua, ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya, yang ketiga, duplikasi, penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Yang keempat, sintesis, penggabungan atau mengkombinasi konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua,
pengalaman dari individu itu sendiri. Yang ketiga, pengalaman dari orang lain. Yang ketiga, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Faktor eksternal. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cara pemanfaatan peluang menurutnya, yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis. Yang tiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri. Yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan. 5. Perluas pikiran. Pendekatan analisis peluang usaha. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha, yaitu pertama, analisis SWOT, merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal atau strength dan weakness dan eksternal perusahaan. SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui A. Strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan. B. Weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak. C. Opportunity, peluang untuk kesempatan mengembangkan usaha. D. Threat, ancaman, gangguan, hambatan. Yang kedua, analisis 5W plus 1H. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan seperti where, when, why, who, how. Yang ketiga, studi kelayanan usaha. Studi kelayanan bisnis menurut Hussein Omar 2003 yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaiannya. Keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya, rencana peluncuran produk baru. Manfaat studi kelayanan bisnis antara lain digunakan untuk yang pertama, merintis usaha baru. Yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada. 3. Memiliki jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tahapan studi kelayanan usaha dapat dilakukan dengan cara berikut tahap-tahapannya. A. Tahap penemuan ide. B. Tahap penelitian usaha. C. Tahap evaluasi. D. Tahap pengurutan usulan yang layak jika terdapat lebih dari satu usulan. E. Tahap perencanaan pelaksanaan. F. Tahap pelaksanaan. G. Tahap studi kelayakan bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.